Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Mulyono di Tarup, Tegal. Deket-deket sini gitu ya Mas Mulyono ini. Nah, Mas Mulyono itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang mungkin kejadiannya kurang lebih antara 2008 atau 2009. Di mana waktu itu Mas Mulyono sendiri belum menikah dan kakaknya itu namanya Mbak Narti. Ini berarti kakak lompat satu, terus si Mbak Narti itu anak pertama gitu ya. Mas Mulyono itu anak ketiga. Nah, kakak pertamanya Mbak Narti itu kan udah berkeluarga, udah lumayan cukup lama. Udah punya seorang anak laki-laki dan usianya udah lumayan cukup besar ya, sekitar 10 tahun. Nah, si Mas Mulyono ini kan dia merantau ke Jakarta sana. Saat pulang ke rumah itu pun nggak terlalu lama, jadi paling 2-3 hari nanti berangkat lagi. Rasanya udah lama banget aku itu nggak main ke rumahnya Mbak Narti. Jadi kepengen ke sana. Soalnya apa? Ya denger-denger si Mas Idrus sendiri itu juga sekarang lagi merantau. Cuman merantaunya ke arah timur sana, ke daerah Semarang di situ ya. Mbak Narti pun di rumah sendirian. Aku pengen ngunjungin ke sana kata si Mas Mulyono tadi. Atau Mas Yono gitu ya. Dan akhirnya apa? Di kepulangannya Mas Yono tadi, dia coba sempetin, aku nanti mau main ke rumahnya Mbak Narti. Kebetulan pulangnya ini lumayan cukup lama. Mas Yono sendiri di Jakarta itu berdagang dan salah satu kawannya Mas Mulyono tadi, ini ceritanya lagi pulang lumayan cukup lama. Dan Mas Mul itu di situ rasanya tuh kalau misal tinggal sendirian di kontrakannya itu rasanya nggak enak. Akhirnya apa? Karena temannya ini pulang lumayan cukup lama, akhirnya Mas Mul pun ikut-ikutan pulang. Jadi temannya itu ngabarin, Mul aku nanti pulangnya kayaknya agak sedikit lama. Yuslah aku pulang juga gitu. Dan memang waktu itu tabungan juga masih ada lumayan cukup banyak ya. Lah nggak apa-apa lah berapa hari nggak dagang. Sekali-kali aku mau liburan di rumah, aku mau di rumahnya Mbak Narti di sana gitu. Akhirnya kan pulanglah si Mas Mul, ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, aku nanti mau nginep di rumahnya Mbak Narti, katanya begitu. Oh ya udah sana, itu Narti kan lagi sendirian di situ. Idrusnya kan sekarang lagi di Semarang di sana. Oh ya wis lah, nanti aku ke situ. Kebetulan kan si Mas Mulnya kalau misal ada Mas Idrusnya sendiri mungkin ngerasa nggak enak atau gimana. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji yang dari tadi setia muter-muter di sini sampai akhir cerita, kayaknya bakalan muter terus kalau baterainya nggak habis ya. Jadi bawang gorengnya Wiji ini adalah bawang yang spesial, bawang premium, bawangnya renyah. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Mau ukuran kecil, sedang, mau yang pouch atau ada yang besar ini kebetulan nggak ditaruh di sini, ada yang paling gede itu terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Bisa didapat di Shopee, Tokopedia, TikTok atau yang lainnya gitu ya. Nanti cek aja detailnya di deskripsi di video di bawah ini. Itu aja. Terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mas Mulyono tadi. Mas Mul pulang ke sana ngomong sama orang tuanya dan dapat restu dari orang tuanya, berangkatlah ke rumahnya Mbak Narti di situ di daerah Tarup di sana. Ya masih satu kampung sih sebenarnya. Tarup kalau nggak salah itu kan kecamatan atau apa ya. Ini mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Itu kan lumayan cukup luas. Jarak pun lumayan cukup berjarak dan akhirnya mainlah ke sana ke tempatnya Mbak Narti kan. Setibanya di situ Mbak Narti itu lagi di depan lagi nyapuin teras sama ada anaknya yang laki-laki itu. Nah, si Mas Mul datang ke situ. Assalamualaikum, itu kan langsung. Waalaikumsalam, diliatin. Mulyono kata si Mbak Nartinya. Iya Mbak, tumben kamu kesini katanya si Mbak Narti. Iya Mbak, aku pengen kesini, aku pengen main kesini. Kamu kapan pulang? Ya basa-basi dulu gitu. Kamu kapan pulang? Udah kemarin Mbak aku pulang dan ini ya, dibawain oleh-oleh gitu kan. Oh, yo makasih, masuk sini. Kamu udah makan belum? Ditanya gitu kan.
Aku udah makan Mbak, kata si Mas Mul. Terus udah, gimana Bapak sama Ibu kabarnya? Alhamdulillah Bapak sama Ibu ini sehat-sehat. Terus Mas Mul kan nanya, Mas Idrisnya kapan pulang Mbak gitu kan? Nggak tahu, mungkin kayaknya seminggu lagi, kata si Mbak Nardi. Lama juga ya Mbak berarti di sana? Iya, ada 6 bulan. Rencananya tuh begitu, rencananya 6 bulan. Dan ini baru jalan setengahnya, baru jalan 3 bulan. Ya biasanya sih 2 atau 3 minggu sekali Mas Idris itu pulang, kata si Mbak Narti. Nah, Lea lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, Mbak Narti itu tiba-tiba curhat, cerita. Mul, aku itu sebenarnya belakangan ngalamin sesuatu yang aneh, katanya. Ini kebetulan kan lagi ngobrolin Mas Idris gitu ya. Ini aku tuh ngalamin sesuatu yang aneh, Mul. Aneh kenapa Mbak? Ya wis pokoknya aneh lah katanya. Nah pokoknya aneh gimana gitu kan. Akhirnya sudah. Mbak Narti pun tadinya mau cerita sebenarnya. Terus karena ada anaknya yang laki-laki gitu kan. Sini salim dulu. Dan nguwel-nguwel di situ. Akhirnya Mbak Narti pun menunda. Mas Mul pun ya akhirnya, Mbak aku mau nginep di sini ya Mbak nemenin. Ya sudah nginep aja gitu kan. Akhirnya sudah. Mbak Narti pun ngomong ke ada Pak RT itu namanya menjaga ketertiban gitu ya. Pak RT ini adik saya Mulyono mau nginep di sini katanya. Oh iya kenal Pak RT-nya juga sama si Mulyono. Akhirnya sudah malam itu Mas Mul itu nginep di tempatnya Mbak Narti. Namanya tempat baru gitu ya. Ya lagian yang diinepin memang seorang perempuan, siangnya udah capek, anaknya juga masih termasuk kecil. Ya akhirnya kan gak ada temen begadang. Mbak Narti jam 9, setengah 10 itu mungkin udah ngantuk banget gitu ya. Mul, aku tidur dulu ya. Ini si Mbak Narti itu nempatin sebuah rumah dari Mas Idrus. Sebuah rumah tua gitu ya, sebuah rumah tua. Dan akhirnya sudah, si Mas Mul pun malam itu sendirian. Mbak Narti tidur duluan. Duduk di ruang tamu doang di sana. Cuman duduk begitu aja. Ngelamun gitu kan sambil ngerokok, mikirin nanti pekerjaan, banyak yang dipikirin sama si Mas Mul itu juga. Aku kepikiran pengen nikah juga, tapi yang dinikahin belum ada yang mau, pikirnya si Mas Mul. Gimana ya nasibku nanti? Apakah aku nanti bisa nikah kayak yang lain-lain atau enggak ya gitu ya. Ya pikirannya tuh jadi kemana-mana, wis mobat mabit. Boleh dibilang kategorinya itu sudah melamun gitu kata si Mas Mul. Nah di tengah lamunannya Mas Mul tadi, pintu depan itu dibuka kretek gitu ya. Mas Mul pun cuman begini, itu Mas Idrus pulang. Mul gitu kan, dipanggil begitu. Iya Mas, cuman jawab begitu doang karena lagi ngelamun ya. Si Mas Idrus pun masuk ke dalam situ, masuk ke dalam ruangan tadi. Mas Mul diem gitu aja masih ngelamun, baru nyadar, oh Mas Idrus pulang tadi kan, Mas Idrus pulang. Yaudah aku kesana. Gak enak, cuman jawab, yo Mas, cuman begitu doang. Kesannya kayak di rumah sendiri atau gimana. Ini kan rumahnya Mas Idrus, aku ndak boleh begini. Akhirnya kesana nyariin. Loh, kemana sih orangnya? Ditungguin di ruang tengah gitu kan, barangkali lagi ke belakang atau gimana. Cuman di belakang yang gak ada suara kericik-kericik air atau apa. Ini kemana Mas Idrus? Ditungguin lama, ada mungkin sekitar 10 menit di ruang tengah. Maksudnya itu mau ngomong, Mas, maaf ya Mas ya, tadi aku lagi ngelamun gitu. Jadi kesannya disapa ya cuek gitu, cuman bilang ya Mas gitu doang, takutnya nggak sopan atau gimana. Akhirnya sudah ditungguin 10 menit, Mas Idrusnya itu nggak keluar-keluar. Kemana ini orang gitu kan. Akhirnya disusul ke belakang sana, dicariin, nggak ada Mas. Mas Idrus dipanggil sama si Mas Mul tadi, Mas Idrus. Dipanggil-panggil beberapa kali, gak ada sautan, gak ada jawaban. Nah, orang ini kemana? Balik lagi kan, begitu balik lagi, si Mbak Narti itu bangun. Mul, kamu manggil-manggil siapa? Anu Mbak, aku nyariin Mas Idrus, kata si Mas Mul. Oh Mas Idrus emang pulang, kata si Mbak Nartinya ya. Pulang Mbak tadi Mbak. Tadi itu buka pintu depan terus nyapa aku Mul gitu kan. Terus saya jawab ya Mas. Aku jawabnya kayak gitu doang Mbak. Aku pikirannya tuh lagi kemana-mana soalnya. Jadi pas tak cariin ke dalam ke sini malah nggak ada Mbak. Nah di situ Mbak Narti pun menuju ke meja sana.
minum lah, glek sambil makan pisang goreng. Mul, yang tadi mau Mbak ceritakan, yang nggak jadi gitu ya, ini ada hubungannya sama ini Mul, kata si itu kan. Ya Mbak, maksudnya gimana Mbak? Ya itu, akhirnya duduklah mereka di depan TV di sana. TV pun dinyalain lagi, biar ada suara lah, nggak terlalu hening banget ya, karena tinggal di kampung itu lumayan hening. Mbak Narti pun mulai cerita, jadi gini Mul, Mbak itu mengalami keanehan selama Mas Idrus itu bekerja di Semarang sana. Loh, keanehan apa Mbak? Serem gak Mbak gitu? Ya ada serem-seremnya Mul, kata si itu kan. Ya udah Mbak cerita aja, emang kenapa Mbak? Mas Idrus kenapa? Demenan lagi atau gimana gitu? Enggak, bukan begitu. Jadi, kamu kan tadi ngelihat Mas Idrus pulang kan? Iya Mbak, aku ngelihat. Dan itu jelas banget, kata si Mas Mul. Itu Mas Idrus kok, orang ada suaranya nyapa gitu ya. Dan aku pun menjawab, ya itu jelas Mas Idrus, tapi kok pas tak cariin nggak ada. Nah itu Mul. Mbak juga beberapa kali ngalamin hal tersebut. Jadi cuman anehnya tuh begini Mul. Dan hal ini sebenarnya bikin Mbak lumayan cukup takut juga. Ya kamu tahulah namanya orang dewasa gitu kan, suami pulang, ya pasti tak sambut gitu kan. Nah pas tak sambut, itu Mul, begitu masuk kamar, Mas Idrus itu berubah Mul. Berubah gimana Mbak? Berubah jadi genderuwo Mul, kata si itu. Sambil begini-begini ya mukanya si Mbak Narti gitu, ngomongnya pun dipelan-pelan. Berubah jadi genderuwo, astagfirullahaladzim Mbak, yang bener Mbak, sumpah. Terus gimana Mbak? Udah sempet nganu belum Mbak? Belum, kata si itu ya, belum. Alhamdulillahnya tuh begitu. Cuman ya Mbak nggak boleh teriak, Mbak nggak boleh takut atau gimana, toh saat berubah dia tuh nanti pergi dengan sendirinya Mul, kata si Mbak Narti. Lah Mbak Narti sendiri pernah cerita sama Mas Idrus nggak masalah ini? Pernah Mbak, udah pernah cerita. Cuman ya begitulah, maksudnya disuruh banyak berdoa dan sebagainya. Ya Mas Idrusnya cuman begitu doang bilangnya, ya udah tak lakuin kayak gitu kan. Cuman ya memang alhamdulillahnya begini, si sosok Mas Idrus tadi yang menyerupai Mas Idrus itu udah nggak berani datang ke kamar lagi. Cuman Mbak itu masih sering ngelihat, katanya gitu. Ngelihat di rumah ini Mbak. Iya masih. Nih kemarin sore aja Mbak itu lagi masak gitu, itu lagi goreng pisang itu kan. Lagi goreng pisang, Mas Idrus itu pulang, manggil Narti gitu kan. Aku pulang, kata si itu kan. Loh Mas, kamu pulang Mas, tapi Mbak kan udah curiga gitu kan. Ini paling bukan si Mas Idrus ini kan. Tak diemin aja gitu, sengaja tak diemin. Nah bener kan, dia tuh nggak ngomong lagi, dia nggak jawab lagi. Mbak ngelihat. Orang pas Mbak jawab kan, Mbak sambil nengok gitu ya. Dan itu memang beneran kayak Mas Idrus. Cuman Mbak diemin, ternyata ngilang begitu aja. Tuh kan bener, berarti itu bukan Mas Idrus. Mbak kok serem kayak gitu Mbak, kenapa nggak pindah aja Mbak Narti? Lah mau pindah gimana, ndak enak gitu kan. Nanti Mas Idrusnya pulang, akunya ndak ada gimana. Terus ya Mbak kan bisa telepon. Ya iya sih, cuman ya pokoknya Mbak nggak berani ngomong sama Mas Idrus masalah itu gitu ya. Ya udah Mbak, tak bantuin aja gimana, kata si. Udah nanti aja, kamu nggak usah ikut campur dulu masalah itu, kata si Mbak Narti. Oh iya Mbak, ya Mbak, itu masalah keluarga ya Mbak ya. Iya, jadi ya intinya begitu aja. Mbak sendiri itu nggak masalah gitu ya. Mbak itu berani lah untuk yang begitu-begituan itu, berani. Dan akhirnya sudah cerita lagi, asik-asik ngobrol itu ya, lagi asik. Dan tentu saja itu tegang, serem, kata si Mas Mul. Ya soalnya di dalam rumah tua segede itu cuma tinggal ya berdua itu lagi ngobrol malam-malam dan ngobrolin masalah begituan, ngobrolin masalah genderuwo. Ada yang lewat, Mas Idrus lewat, tik dari pintu depan ke sana, itu cuma nengok begini doang ke Mbak Narti sama si Mas Mul. Terus udah dia itu ke belakang lewat begitu aja. Dua-duanya itu sama-sama terdiam. Mbak, itu mbak katanya.
kamu ngelihat Mul? Iya, aku ngelihat Mbak itu, Mbak genderuwonya Mbak. Iya Mul, kayaknya itu, kata si itu. Bener kan Mas Idrus itu kan? Iya itu Mas Idrus, kata si Mas Mul. Akhirnya apa? Mbak, ini gimana Mbak? Aku nginep di sini. Aku ndak ngerti kondisi rumah ini dan ada genderuwo-genderuan begini. Ini gimana Mbak? Aku tidurnya gimana Mbak? Ya wis lah, kamu kalau takut itu tidur sama Rizky, katanya begitu kan. Iya Mbak, aku tidur sama Rizky ndak apa-apa Mbak. Ya udah ndak apa-apa. Aku tidur di bawah aja deh Mbak. Mbak Narti di atas sama Rizky, aku di bawah ndak apa-apa, kata situ ya. Akhirnya malam itu si Mas Mul pun gelar tikar, cuman posisinya di bawah ranjang gitu ya, si Mbak Narti sebelah sana, Mas Rizky, terus di bawah itu Mas Mul. Mereka pun istirahatnya begitu, tidurlah mereka. Nah setelah tidur udah memang ada sedikit gangguan-gangguan, cuman suara-suara doang. Kayak di meja makan, ini kayak ada suara orang buka tudung makan itu loh, terus nanti ditutup lagi, blek gitu. Kalau cicak ya ndak mungkin cicak nyampe ngebuka tudung makanan. Terus kalau kucing nggak mungkin, nggak ada kucing di situ, pintu udah ditutup semuanya. Dispenser itu bunyi sendiri, glek 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 kayak lagi ngeluarin air gitu ya. Si Mas Mul itu melek begini, cuman melek kelap-kelip doang. Kok banyak aktivitas ya di sana di ruang tengah gitu. Si Mbak Nartinya itu ngelongok, kamu belum tidur Mul? Belum Mbak, itu kayak ada yang rame Mbak di sana. Masih terus sekali, kata si Mbak Nardinya begitu ya. Masih terus sekali. Bukan Mbak, itu bukan, masih terus kan di Semarang sana gitu. Akhirnya sudah. Mereka pun istirahat malam itu. Mas Mul juga ya karena capek juga ya. Kemarin di perjalanan juga masih menyisakan itu tadi. Malam itu pun istirahat dan alhamdulillah istirahatnya pun nyaman, enak. Pagi-pagi bangun. Ya, pagi-pagi bangun udah hari normal seperti biasa kan. Pas banget tuh begini. Pagi itu sekitar jam 10, Mbak Narti itu kan lagi beres-beres di ruang tamu di sana. Si Mas Mulnya sendiri itu lagi di ruang tengah, lagi nonton TV sama Rizky. Terus apa? Pulanglah si Mas Idrus. Tiba-tiba datang ke situ, masuk ke ruang tamu, manggil, "Assalamualaikum," gitu kan. "Waalaikumsalam." Mbak Narti itu cuma nengok, terus udah cuek doang. Soalnya pikirnya Mbak Narti, lah ini paling si genderuwo, mikirnya Mbak Narti itu begitu. Oh bodoh amat, biarin aja gitu kan. Aduh jadi kebawa bahasa Tegal. Terus begini, si sosok Mas Idrus tadi, Narti, ya jawabnya cuman begitu, jawabnya tuh agak-agak jutek gimana, ya kamu kenapa sih ini aku baru pulang loh, katanya. Mbak Narti pun diem. "Mas, itu sampean bukan?" "Ya iya ini aku," katanya begitu. Mbak Narti nengok kan, dan bener itu memang Mas Idrus. Mas Idrusnya pun akhirnya masuk ke sana, Mbak Nartinya pun ngikutin gitu ya. Manggil si ini, siapa, si Mas Mul. "Weh, ada Mulyono di sini," kata si Mas Idrus. Ya, Mas Mulnya pun jawabnya cuman begitu dan ada rasa takut. Asem siang-siang begini genderuwonya nongol gitu. Ngomong begitu si Mas Mulnya. "Mul, woi, sombong banget Mul," kata si Mas Idrusnya begitu. "Udah wok sana wok, pergi wok," kata si Mas Mulnya itu kayak gitu, pagi-pagi udah nongol. Ini Mas Idrusnya kan bingung, "Mul, Mulyono, wah, siapa?" gitu kan. "Ini Idrus, ini Masmu," kata si Mas Idrusnya. Nah, Mas Mulyono ini baru, "Ini sampean beneran Mas," katanya. "Iya beneran, emang siapa lagi?" Nah Mbak Nartinya ngikutin di belakangnya. "Yang ini asli," kata si Mbak Narti begitu, "yang ini asli." "Weh Mas, maaf mas," kata si Mas Mulyono ya. Minta maaf gitu, "Udah ndak apa-apa, gimana ceritanya sih gitu ya, kok sampai aneh-aneh begini orang di sini gitu." Mas Idrus pun bersih-bersih dan sebagainya. Udah akhirnya ngobrol lah di sana. "Jadi begini Mas, di rumah ini tuh," kata si Mbak Narti, ya diceritakan semuanya. "Kemarin semalam baru kejadian Mas, ini Mulyono begini," diceritakan semuanya.
Iya sih, memang sih. Aku juga di Semarang sana itu kepikiran terus sama kalian ini nanti gimana ya Nardi. Padahal ya Nardi udah tak wanti-wanti. Pokoknya kalau misal begini-begini, jangan mau ya dipastikan lah. Kamu pasti bisa bedain mana Idrus yang asli, mana yang bukan, kata si itu kan. Ya Idrus yang asli kecil ya Mbak ya gitu. Mas Mulyono-nya nyeplos begitu. Iya, gitu si Mbak Nardinya gitu ya. Akhirnya ketawa-ketawa semua gitu ya. Sudah. Dan malam hari pun tiba dan Mas Idrus sendiri memang di situ rencananya 2 hari. Kepulangan Mas Idrus ke sini karena kepikiran terus masalah itu tadi dan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, intinya kayak gitu ya. Nah, si Mas Idrus di Semarang itu ngobrol cerita sama temannya. Nah, temannya itu nggak tahu ini beneran, nggak tahu apa, ngomong sama Mas Idrus, Mas, sampean itu coba Mas di rumah itu dicari. Di sana itu rumahnya sampean ada pohon-pohon besar kayak gitu enggak sih di situ? Kalau pohon besar ada, cuman ya jauh, nggak deket rumah saya. Ada juga pohon-pohon kecil lah, pohon belimbing ya, sama pohon jambu gitu kan, kata si ini. Oh, cuman itu. Atau ada enggak lubang yang seharusnya tertutup tapi terbuka, katanya begitu. Apa ya gitu ya gitu. Contohnya apa maksudnya? Ya misalkan sampean itu ada tempat buangan kayak sepiteng gitu kan. Itu ada yang bolong, ada yang rusak atau gimana di situ. Wah, nggak ada, kata si Mas Idrus. Saya tuh nggak pakai begituan, langsung bikin belumbangan ke kebun sana, kata Mas Idrus kan. Atau sumur yang ditutup tapi tutupnya itu kebuka, katanya gitu. Kalau itu ada sih di belakang rumah itu ada sumur, itu udah ditutup, cuman saya nggak tahu posisinya kebuka atau enggak, kata si Mas. Ya udah sampean cek aja deh. Kalau memang beneran itu tutup lagi Mas, katanya. Cuman itu katanya. Iya bisa jadi salah satunya itu tadi. Akhirnya apa Mas Idrus kan setelah itu nyariin siangnya itu nengokin lebih tepatnya. Itu kan di belakang ada sumur tua, cuman waktu itu udah ditutup, diganti pakai mesin, dikasih pipa ke bawah, airnya masih dimanfaatkan, cuman bagian atasnya itu ditutup. Nah di situ kan tutupnya itu pakai beton, cuman betonnya itu bisa digeser, jadi memang sengaja supaya nggak permanen, meskipun berat gitu ya, itu mungkin butuh 2 orang buat ngangkat itu. Cuman ya mending seperti ini daripada ditutup permanen. Si Mas Idrus akhirnya ngecek ke arah sumur tersebut dan ternyata memang benar tutupnya itu bergeser dan kelihatan di bagian bawah sana, kecuali dulu disisain untuk pipa gitu ya, lubang kecil. Nah ini tuh bergesernya tuh lumayan cukup lebar, sekitar 10 cm. Oh ini kebuka, kata si Mas Idrus. Kata teman Kumul di sana di Semarang itu begini-begini. Akhirnya kan Mas Idrus cerita di tempat itu. Ya udah Mul, kita gotongan yuk, kita barengan ngangkat ini bareng-bareng. Akhirnya dibantuin sama Mas Mul, digeser lagi pakai bambu gitu ya. Seret, nutuplah itu lagi, udah selesai. Begitu udah selesai, mereka pun ya seperti biasa lah gitu ya. Normal, hari yang normal begitu aja. Malam harinya sekitar jam 10 malam, Mas Mulyono itu udah ngantuk sebenarnya, tapi Mas Idrus, Mul jangan tidur dulu lah Mul. Ya Mas, aku nggak mau tidur Mas, aku nggak terima kalau misal jam segini tidur juga diketawain sama bantal, kata si Mas Mul. Jadi ya aku mau begadang, katanya begitu kan. Ya tapi matamu itu udah riap-riap begitu. Biasa Mas ini jam sibuk, kalau jam segini jam 9, jam 10 itu mataku itu sibuk. Bawaannya itu ngantuk. Cuman nanti kalau udah lewat jamnya ya udah melek, seger lagi, katanya. Oh ya wes. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah si Mas Idrus sama si Mas Mul tadi di teras di sana. Lagi ngobrol di teras, ini kampung udah kondisinya tuh sepi. Mereka cuman berdua doang di sana. Ini lagi enak-enak ngobrol, mungkin ya antara jam 10 atau setengah 11 malam lah ya. Ini tiba-tiba mereka tuh mendengar ada suara jeblung gitu. Ada sesuatu yang jatuh ke atas air dan suara itu tuh dari dalam sumur, khas banget itu, seperti itu. Kenceng banget, jeblung gitu.
Mul, itu apa Mul? Sumur Mas, katanya begitu. Sumur Mas. Si ini kan bangun ke arah belakang sana, mereka berdua, dan Mbak Narti juga ternyata mendengar. Kenapa Mas, ada apa Mas? Nggak tahu, kata situ ya. Nggak tahu, ini mau tak cek. Udah kamu nggak usah ikut. Kamu temenin si Rizky aja di sini. Ya Mas. Mereka berdua kan ke belakang sana. Nah begitu ke belakang, anehnya itu apa? Sumur itu udah ngebuka lagi. Dan kali ini tuh lebih lebar dari sebelumnya. Mul, menurut kamu aneh nggak Mul? Aneh Mas. Anehnya kenapa? Sumurnya ngebuka lagi. Iya betul, kata si itu ya. 100 buat Mulyono. Masih bercanda gitu sih Mas Idrusnya begitu. Terus gimana Mas? Ini mau dibuka aja sekalian atau gimana Mas? Ya ditutup lah. Ayo kita tutup, kata si ini. Doa dulu ya Mulia. Doa apa Mas? Sebelum makan, kata si itu ya. Emang gimana Mas doanya gitu? Ya aku juga nggak ingat, kata si Mas itu. Pokoknya doa Bismillah aja yuk. Bismillah, didorong lagi, diangkat lagi pakai bambu. Jadi kayak dikasih tali, terus pakai bambu begini itu diangkat tutupnya, jelek gitu ya. Itu ditutup lagi sama mereka berdua, jelem. Nah udah ditutup, udah. Mereka berdua pun ke tengah kali ini, di ruang tengah, karena Mbak Nartinya itu takut gitu. Nah ini dari entah jam berapa, setengah 12 mungkin ya. Ya dan dari tadi si Mas Mul juga cemas juga. Ini takutnya nanti geser lagi atau gimana gitu. Dan kali ini tuh enggak. Yang terdengar itu cuman kayak suara teriak-teriakan. Suaranya tuh ya suara-suara berat gitu ya. Ya bayangin aja kayak genderuwo kekurung dalam sumur. Ya semacam itulah gambarannya si Mas Mul itu, kurang lebih itu kenceng banget. Kayak minta dikeluarin atau gimana ya. Itu suaranya seperti itu, bener-bener mencekam. Mas Mul pun, Mas ini gimana Mas gitu ya. Ya mau gimana lagi, kata si Mas Mul. Enggak kita keluarin aja Mas. Keluarin gimana, nanti malah kesini lagi gitu kan, kata si Mas Idrusnya. Dari situ nggak lama, sekitar jam 12 malam, pintu depan itu diketok. Suara di belakang itu masih kedengeran, tapi nggak sering-sering gitu, kayak 5 menit sekali, mungkin nanti kedengeran lagi. Nah suara depan itu diketok, tek 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 tek. Kaget semua ikut, astagfirullahaladzim. Siapa malam-malam begini? Mas Idrusnya pun yang nggak ada yang berani langsung mendekat terus ngebuka gitu ya. Nanya, siapa ya? Gitu ya. Assalamualaikum. Nah baru ada assalamualaikum di situ. Ini siapa ya? Ini Udin, katanya begitu. Udin siapa? Safrudin. Safrudin siapa? Mas Idrusnya tetap masih nanya gitu. Safrudin siapa? Ini Ustadz Safrudin, katanya. Ustadz Udin, katanya. Oh Ustadz Udin. Nah kira-kira ada Ustadznya. Soalnya namanya Safrudin itu banyak di situ. Oh Ustadz Udin, ya benar Pak Ustadz. Dibuka dulu kan pintunya, jegrek begitu dibuka. Maaf, kata si Ustadz Udin tadi ya, atau Pak Udin aja lah nyebutnya. Kata si Pak Udin, maaf ya, Dris manggilnya cuman begitu doang. Iya, kenapa Pak Udin? Kenapa Pak Udin? Itu di belakang kok kayaknya berisik, kata si itu. Iya Pak, berisik Pak. Nggak tahu Pak, itu kayak suara singa ya Pak ya, katanya begitu, kata si Mas itu dia. Mohon izin, kata si Pak Udin, ada masalah apa? Ditanya begitu kan. Si Mas Idrusnya mungkin lupa atau gimana, diingetin sama Mas Mul. Pak Ustadz mau di luar atau mau di dalam? Ditanya sama Mas Mulnya begitu. Iya lupa itu. Mari masuk Pak Udin, mari masuk. Akhirnya masuklah mereka di ruang tamu di situ. Si Mul bikinin minum, Mul minta tolong buat Pak Udin. Nggak usah, kata Pak Udin. Nggak usah malam-malam begini, nggak usah. Ini nggak perlu minum-minum kayak gitu katanya. Akhirnya alhamdulillah, kata si Mas Mul gitu ya, nggak repot juga. Dan cerita si Mas Idrus sama si Mas Mul itu cerita semuanya tang begitu. Oh ya sudah, kalau boleh saya ke belakang, katanya gitu kan. Akhirnya dibawa ke belakang lah si Pak Udin tadi, atau Ustadz Udin. Dibawa ke belakang sana, mana sumurnya ini. Suara saat mereka ke belakang, suara itu tuh hilang, tapi samar-samar ini ada suara kayak gitu, gerem-gerem itu di dalam sumur tadi. Ya udah begini aja, dibuka aja, kata si ini ya, kata si Pak Udin tadi, dibuka aja. Ya baik Pak. Yuk Mul, gotongan Mul. Akhirnya dibukalah sama mereka berdua.
Begitu ininya keangkat, yang nggak ada tanda-tanda apapun, cuman diem-diem aja gitu ya, maksudnya nggak ada apa-apa Pak, gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, udah dibuka aja begini, saya permisi dulu, kata si Pak Udin tadi. Akhirnya apa, si Pak Udin pun bangun, dan dikiranya Mas Mul kan ya mau permisi, sendalnya kan di depan, kan lewatnya harusnya lewat dalam lagi ke situ. Ini enggak, si Pak Udinnya malah jalannya itu ke sana, ke arah belakang, ke arah kebun. Loh, Pak Ustadz, sendalnya di depan. Ini si Pak Udinnya, Ustadz Udinnya itu diem aja, dia terus jalan ngeloyor ke sana sampai, loh ini gimana? Nah, Mas Mul sama Mas Idrus kan akhirnya masuk lagi ke dalam. Ya itulah, mungkin lewatnya sengaja muter kali, bagian dari ritual atau gimana, lagi dipagerin atau gimana pikirnya si Mas Mul juga ke arah situ. Begitu sampai di depan, sendalnya Ustadz Udin itu nggak ada di sana. Loh, nggak ada sendalnya Mul? Iya, apa udah diambil ya? Tapi kok cepet banget, dia kan muter ke sana, kita kan lurus, itu garis atau jarak tempuhnya kan harusnya lebih pendek. Kok dia udah nyampe duluan gitu ya? Wah, ya sudahlah, biarin aja gitu. Udah ditutup, udah kita tidur. Akhirnya mereka pun istirahat. Istirahat ya cuman kelap-kelip. Takut gimana sih ya? Kira-kira apa yang akan terjadi ya, masih terus ya ndak tahu Mul, pasrah aja lah gitu ya, selagian ya, kayak gitu-gitu mau gimana lagi, aku juga bingung gitu kan. Ya udah Mul, gini aja, kamu sementara tinggal di sini aja nemenin Arti gitu. Lu Mas, aku kan ada pekerjaan di sana. Ah udah gampang lah, kerjaan kamu libur dulu sebentar, nanti tak pikirin lagi, kata si Mas Idrusnya begitu. Ya wis Mas, aku juga mikir lagi, kata Mas ini ya. Dan sebenarnya dalam kondisi semacam itu, Mas Mulyono itu mau berkorban. Oke lah, aku nggak apa-apa, tak temenin Mbak Yuku dulu. Ini setidaknya sampai urusan sama Masku ini, Mas Idrus, pekerjaannya itu selesai dan semuanya itu jadi lancar gitu ya. Aku nggak tega ninggal Mbak Narti sendirian begini. Kalau Mas Idrus juga yakin sama dia pasti nggak tega. Tapi ya kalau nggak tega begitu nanti gimana menghidupinya gitu. Itu kan Mas Idrus lagi mencari nafkah juga. Akhirnya ya bingung kayak gitu kan. Dan Mas Mul pun memutuskan, oke lah, nanti aku temenin Mbak Narti. Hitung-hitung aku bantuin gitu ya. Dan sudah, akhirnya apa? Keesokan paginya, ya malam itu tuh tenang, nggak terjadi apapun. Keesokan paginya, si Mas Idrus, Mul, ke rumahnya Ustadz Udin yuk, katanya begitu. Ya udah Mas, sana yuk. Jalanlah mereka, pamit sama Mbak Narti juga. Aku mau ke rumahnya Ustadz Udin, katanya begitu. Iya Mas, kesanalah jalan pagi-pagi, sekitar jam 8, rumahnya nggak terlalu jauh ya dari situ. Karena suara teriakan-teriakan di sumur semalam itu juga kedengeran sampai rumahnya Ustadz Udin. Jadi kayak beberapa rumah di samping doang. Ke situ, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Udin udah bangun dan loh Idrus, katanya begitu kan. Iya, mungkin Mas Mulyono juga agak aneh ya. Bukannya mereka semalam habis ketemu ya, kenapa loh Idrus gitu, kayak seolah-olah baru ketemu atau gimana. Kapan pulang? Ditanya begitu, Mas Mulyono makin yakin. Lah, ini pasti, aku udah tahu nih, kata si Mas Mulyono dalam hati, aku udah tahu. Nah, si Mas Idrusnya juga bingung. Pak Udin, kenapa sampai nanya kapan saya pulang? Loh kan katanya lagi merantau di Semarang, kata si Pak Ustadznya. Bukan itu ya, saya itu memang merantau. Tapi kan semalam sampean habis dari rumah saya, katanya. Weh, dari rumah sampean gimana? Iya kan semalam malam-malam sampean ngetok, begini-begini, minta sumur itu di belakang itu dibuka. Astagfirullahaladzim, sumurnya dibuka enggak, katanya? Tak buka Pak Ustadz, jangan ditutup lagi, kata si Pak Udin. Bentar, aku nggak ngerti, kata si Mas Idrus. Kan sampean yang nyuruh buka, kenapa sekarang nyuruh nutup? Aku itu semalam nggak ke rumah sampean. Nggak, saya tuh nggak ke sana, katanya begitu. Aku nggak ke situ sama sekali dan nggak nyuruh itu dibuka gitu. Itu tuh memang harus ditutup sumur itu. Aku dengar semalam ada suara itu, nggak tahu suara dari belakang rumah kamu itu ya. Aku itu dengar dan ya udah biarin aja, itu pasti ditutup, dikurung di situ atau gimana pikirku kan, kata si. Lah terus gimana ini Pak Ustadz?
Ya udah ditutup lagi. Pak Ustadz minta tolong, kata si itu kan, kata Mas Idrusnya. Ya udah tak sana ayo ke sana. Akhirnya pagi itu si Ustadz pun ya kayak melakukan doa-doa atau apa gitu ya. Ini ditutup lagi sumur itu, jelem. Udah ditutup. Nah, ini Pak, kalau misalkan nanti malam terjadi teriakan-teriakan lagi kayak sebelum-sebelumnya gimana? Udah enggak apa-apa, biarin aja katanya. Biarin aja, nanti dia tuh pindah sendiri kok, dia akan nemuin jalan dan ya semoga dia tuh nggak balik lagi ke sini. Pak Udin itu apa sebenarnya? Itu tuh genderuwo, kata si itu ya. Kalau orang dulu itu nyebutnya genderuwo. Dia itu sebenarnya penghuni lama belakang rumah kamu ini, katanya itu. Cuman ya kan sekarang ini pohon-pohon udah pada ditebangin, jadi dia bingung mau nyari rumah baru di mana. Ya mungkin ngelihat istrimu ditinggal seperti itu, jadi muncullah keisengan dia atau gimana ya, yang terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Semoga nggak terjadi apa-apa, katanya. Terus ini gimana? Udah, ini ditutup aja, sisanya nanti biar saya yang urus. Dan saya mohon izin kalau misalkan malam-malam tiba-tiba saya ke belakang sini sendiri, ya saya ya masuk area rumah sampean kan, belakang rumah sampean, saya mohon izin dari sekarang. Iya enggak apa-apa Pak Ustadz, sampean bebas, yang penting nggak masuk ke rumah saya gitu kan, kata si Pak Idrusnya. Ya ngapain juga ke situ kan, saya juga ada istri, kata si itu ya. Iya, bercanda-bercanda biasalah. Nah akhirnya apa, memang setiap malam, bukan setiap malam, beberapa kali gitu ya, ini Pak Ustadz Udin tadi itu ke belakang sana, entah lagi ngapain gitu ya. Terus pokoknya dilakukan, dan ini dalam kurun waktu yang lumayan cukup lama, mungkin ada sekitar 10 harian lah begitu. Dan akhirnya setelah itu Pak Ustadz Udin pun udah nggak melakukan hal itu lagi dan ngasih kabar, udah Drus, nggak apa-apa Drus. Nah masih Drusnya kan udah berangkat waktu itu ya. Kan si yang ada cuman si Mas Mul. Jadi yang ada cuma telepon-teleponan di situ. Terus udah alhamdulillah udah ndak ada, dan ini ndak apa-apa, bagus lah si ya Pak Mulyono disuruh di sini buat teman istrimu, bagus lah. Tapi ya itu tadi, Mulyononya juga kasihan, dia kan nanti nyari uang. Oh ya tenang aja Pak Ustadz, nanti tak kasih, katanya begitu. Mas Mulyono dengar, wah ngasihnya jangan ngasih buat jajan Mas, katanya begitu kan. Wah, buat jajan ngapain juga, kata si Mas Mulyono, tapi ya bercanda gitu ya. Ngasihnya ya Mbok yo kayak aku kerja gitu. Wis tenang aja, kata si Mas itu. Padahal Mas Mulyono juga bercanda, Mas, bercanda. Dan akhirnya ya seperti itu. Ceritanya hanya sampai di sana aja, semuanya itu berakhir baik-baik aja gitu ya. Dan itulah akhirnya setelah Mas Idrus selesai, Mas Mulyono itu balik lagi ke Jakarta sana. Temannya pun sama, ternyata liburnya tuh lama banget ngikutin si Mas Mulyono ini tadi. Dan akhirnya kesana kembali berdagang dan sebagainya. Setahun kemudian Mas Mulyono ketemu jodoh dan akhirnya menikah. Itu aja satu cerita dari Mas Mulyono di Tarub, Tegal sana. Terima kasih banyak Mas Mulyono. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Ya, semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Oh ya, ada satu hal, selain Riam Biru kan ada satu channel lagi, channel Rimbiana itu ya. Dan ya udah tahu sekarang itu rame. Kebanyakan ini diikuti sama orang-orang dari seluruh dunia, gampangannya begitu. Dan sebenarnya kalau dari narator sendiri ingin memisahkan antara Riam Biru dan itu, jadi nggak mau ada ini ya, ada hubungan atau apapun itu.
terlepas sementara di sana, itu kan kemarin banyak komentar-komentar. Terima kasih banyak atas komentarnya, atas supportnya kawan-kawan. Banyak yang menyebut Mas Riam atau apa. Nah itu komen-komentar yang seperti itu saya bersihkan dulu. Jadi supaya memang menghilangkan jejak saya. Takutnya itu tadi, kita kan lagi menyampaikan sesuatu yang global, isu yang lagi panas sekarang, dan memang beberapa ke belakang itu ada keanehan-keanehan, kayak misal saya tiba-tiba tidak bisa masuk ke YouTube atau apa, ya ada pembatasan-pembatasan semacam itu. Saya nggak ngerti apa yang terjadi di belakang, makanya itu tadi lagi mau membersihkan itu ya gitu. Jadi harap maklum kawan-kawan, misalkan kalaupun mau komentar di sana, satu nggak usah menyebut nama Riam Biru atau apapun gitu. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.